أن غضت بحيرتها ورد واردها بالغيث حين ظمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل fi adabil isti'dadi lisairis salawat. Ini suatu pasal pada menyatakan adab mensediakan bagi segala sembahyang ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah disyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu. Masuk kita kepada pasal yang baru, yaitu tentang adab-adab menyiapkan waktu untuk sholat. Jadi ternyata bagi orang-orang yang menjalani dunia akhirat, dia harus mempersiapkan waktunya sebelum dia berangkat ke masjid untuk menjalankan ibadah-ibadah sholat fardu. Ya, kita sudah selesai kemarin dari waktu duha sampai waktu sholat zuhur. Nah, sekarang dari waktu zuhur apa yang harus kita lakukan? Faslun fi adabil isti'dadi lisairis salawat. Ini suatu pasal pada menyatakan adab mensediakan, adab menyiapkan bagi segala sembahyang. Bermula sunnah engkau tidur pada waktu qailulah. Jadi sebelum orang itu berangkat untuk sholat zuhur, sunnah bagi seseorang untuk tidur di waktu qailulah. Apa tuh waktu qailulah? Yaitu dahulu sebelum daripada gelincir matahari, sebelum zuhur. Kira-kira 10 menit atau 20 menit mau zuhur atau 30 menit itu sunnah bagi orang untuk tidur di waktu itu, namanya waktu qailulah. Ada ulama yang mengatakan sebelum zuhur atau setelah zuhur, bahasa kitanya tidur siang. Sunnah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah di siang hari, sebelumnya dahulukan dengan tidur dulu di waktu qailulah. Waktu qailulah adalah tidur sebentar sebelum zuhur, ada lagi riwayat yang mengatakan setelah zuhur. Tapi nanti begitu zuhur bangun. Jangan tidur setengah 12, bangun-bangun setengah 3. Bukan begitu. Iya, pokoknya tidur setengah 12, katakan zuhur jam 12. Setengah 12 dia tidur. Zuhur bangun. Iya, jangan terus aja 14 sampai setengah 3. Kupluk itu namanya. Bukan tidur qailulah, bukan. Sunat tuh. Jadi kata Nabi, kilu, tidur qailah lah kamu. Fa inna syaitana la taqilu, karena sesungguhnya setan itu tidak tidur qailulah dia. Jadi Nabi nyuruh kita untuk tidur siang karena setan itu dia tidak tidur siang. Ya, namanya waktu qailulah.
tidur sebentar sebelum zuhur, ada lagi yang mengatakan setelah zuhur. Nanti ada lagi tidur goilulah namanya. Dengan huruf goilulah. Goilulah itu tidur setelah sholat subuh. Ulama memakruhkan mewarisi fakir, kata ulama. Ya, ada lagi tidur yang namanya hailulah. Tidur setelah sholat asar dan maghrib, namanya hailulah. Mewarisi lupa. Jadi kalau orang tidur habis asar kadang-kadang banyak lupanya. Atau dia habis maghrib tidur, itu biasanya suka linglung. Jadi kata Nabi, siapa orang yang tidur habis maghrib, dia mendusin, mau tidur lagi susah. Allah bikin dia nggak bisa tidur. Bener gitu, begitu habis maghrib kita tidur nih, kepulusan aja dikit bangun, mau tidur lagi nggak bisa. Kadang-kadang jam 1, jam 2 baru tidur. Ya karena begitu kata Nabi, orang yang tidur habis maghrib, dibikin nggak tidur nanti sama Allah kalau dia udah bangun lagi. Mau bangun, mau tidur lagi itu susah. Jadi jangan tidur di waktu habis asar dan juga habis maghrib dan juga habis subuh. Habis subuh mewarisi fakir, habis asar maghrib mewarisi lupa dan linglung. Kalau mau tidur itulah setelah duha, isrok, dan juga di waktu koilulah sebelum zuhur atau habis zuhur. Yang nggak usah lama-lama, kira-kira 15 menit, 30 menit. Apa tujuannya? Sebelum sholat zuhur disuruh tidur. Karena tidur pada waktu itu, pada waktu sebelum zuhur atau habis zuhur, menolong akan bangun pada malam hari karena mengerjakan sembahyang tahajud. Nah itu tujuannya. Apa tujuan orang tidur siang? Niatin supaya malam kuat bangun tahajud. Andai kata dia nggak tahajud, kebablasan lagi yang tukang tidur mulu nih orang. Nggak bangun juga tahajud, dapat pahala niatnya, dapat pahala niat tahajud. Mulai besok mulain. Ya, jadi amalan-amalan dunia tapi bisa berpahala akhirat kalau diniatin buat akhirat. Kita makan siang, apa niatnya? Makan siang bukan semata-mata menghilangkan lapar saja, bukan itu. Niat supaya kuat ibadah, dapat pahala makan siangnya. Dapat pahala buat pahala akhirat. Tidur siang apa tujuan? Supaya malam kuat buat tahajud, bukan buat nonton bola. Lagi nonton bola mulu ini malam. Ya, kalau niat begitu nggak dapat pahala akhiratnya. Niatin malam bangun tidur siang, apa tujuannya? Ya Allah, saya tidur siang niatin malam buat bangun tahajud biar kuat malam tahajud. Makanya disuruh tidur qailulah. Kalau dia nggak bisa tahajud atau karena berjaga, dia bangun pada buat kebaikan yang lain daripada sembahyang tahajud atau dipakai buat yang lainnya. Bisa gak tengah malam nolongin orang? Bisa gak? Apa sekarang masih ada gitu yang namanya keliling kampung itu, apa namanya, masih ada gitu? Ah, di Ronda masih ada di kampung ya. Niatin begitu. Dia tidur siang niatin, ya Allah ini saya mau bantu kaum muslimin, saya tidur siang malam supaya saya kuat ronda. Ya, keliling kampung saya jagain ini kampung, dapat pahala. Kalau dia umpama nggak bisa tahajud atau dia pakai buat zikir dan ibadah-ibadah lainnya. Nah itu, jadi sebelum orang berangkat ke masjid untuk sholat zuhur, sunnah bagi orang itu untuk tidur di waktu qailulah. Waktu sebentar, kira-kira 15 menit, 30 menit sebelum zuhur, kalau dia nggak bisa habis zuhur boleh tidur di waktu itu. Itu hukumnya adalah sunnah. Niatin supaya kuat malam bangun tahajud. Jangan tidur di waktu goilulah habis subuh, jangan tidur di waktu hailulah asar dan maghrib. Ya, ulama memakruhkan di waktu itu. Kira-kira kalau yang kerja bisa gitu tidur sebentar? Ada gak waktu buat tidur tuh? Domalin bos apa kagak itu? Ya, ya tidur sebentar. Nah kira-kira dia umpama dia pulang jam 1:30 masih boleh tidur koilulah. Yang penting ada tidurnya di waktu siang supaya malam bangun tahajud dapat pahala. Adapun tidur pada waktu itu, tidur siang tapi dengan tiada berbuat ibadah pada malam. Tidur mah tidur, tapi malam gak bangun. Maka yaitu seperti orang yang makan sahur dengan tiada puasa. Sama kayak orang sahur tapi gak puasa. Ada gunanya, manfaatnya gak tuh? Ya paling manfaatnya kenyang doang. Dia segeran doang. Tapi dia tidak dapat pahala ibadah di malam hari. Jadi pengarang memperumpamakan orang yang tidur koilulah tapi malam tidak bangun, itu kayak orang makan sahur tapi tidak puasa. Maka yaitu tiada berfaedah, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya.
Ya maka niatin dengan sekuat hati bahwa kita tidur siang tujuannya supaya malam bangun tahajud. Sebab kalau 24 jam nih kita pakai buat tenaga kita, biasanya itu tahajud lewat. Tahajud lewat. Dari subuh dia udah bangun terus aja umpama dia nggak tidur siang, apalagi tidurnya bangsa kira-kira jam 11 jam 12 lewat tahajud. Jangan kan tahajud subuh aja kadang-kadang lewat, apalagi tahajud. Jadi pengarang mengatakan bagi orang-orang yang malam dia siangnya tidur dulu tapi malamnya nggak bangun tahajud, kayak orang makan sahur tapi dia tidak puasa. Nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya. Dan hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur. Tuh. Jadi sebelum zuhurnya udah bangun. Sekarang zuhur jam berapa nih? 12 berapa nih? Udah hah? 12 pas udah. Ya, taruh dah zuhur jam 12 nih. Sebelum zuhur dia udah bangun. Yang kira-kira dia wudhu, pakai sarung, pakai baju koko tuh rapi 5 menit. Jadi setengah 12 udah tidur, alarm HP nyalain. 11.55 dia udah bangun. Nanti dipakai waktunya buat wudhu, buat pakai segala macam. Ya, begitu. Jangan udah nyala, dia matiin HP-nya tidur lagi. Jangan. Kerjaan kita itu. Jadi bangunnya sebelum zuhur. Kalau dia tidurnya qailulah sebelum zuhur. Supaya engkau bersedia mengerjakan sembahyang zuhur pada awal waktu setelah itu. Nah, tujuannya bangun sebelum zuhur supaya kita siap-siap dulu. Taruh zuhur jam 12, 11.55, 11.50 kita udah bangun 10 menit atau 5 menit sebelum zuhur. Setengah 12 taruh udah tidur. Tujuannya apa? Supaya malam bisa tahajud. 11.50, 55 kita bangun supaya kita siap-siap menuju masjid untuk sholat zuhur. Setelah itu maka engkau hendaklah mengambil air sembahyang. Ambil tuh bangun 11.55 kita bangun air kita ambil air sembahyang. Kemudian setelah itu sembahyang engkau 2 rakaat sunnah wudu. Habis itu jangan jalan ke masjid dulu. Salat wudunya di mana nih? Sunnah wudunya di rumah. Ini amalannya Bilal bin Abi Rabah ketika Nabi Isra Mi'raj suara sendalnya kedengaran di dalam surga. Pulang Mi'raj Nabi nanya, "Wahai Bilal, apa amalan engkau?" "Saya di surga saya mendengar suara daripada terompahmu di surga." Kata Bilal, "Saya nggak punya amalan apa-apa ya Rasul, kecuali saya dalam keadaan batal wudhu, saya wudhu lagi, lalu saya mengerjakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat." Ya, ini artinya Bilal senantiasa mendawamkan, mensenantiasakan yang namanya selalu dalam keadaan suci, ditambah selalu sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Ya, begitu. Niatnya usolli sunnatal wudhu ini lillahi ta'ala. Fatihah kuliah, Fatihah kulhu seperti biasa. Ya, jadi mau habis bangun tidur kamar mandi, habis itu jangan ke masjid dulu, ngerjain sholat sunnah wudhu 2 rakaat. 2 rakaat. Besok mulain udah. Ya, jadi bukan teori doang kita amalin besok insya Allah. Maka setelah itu lalu lewat engkau pergi engkau ke masjid. Jalan dah tuh. Udah ngambil air wudhu, udah tidur, udah ngambil wudhu, udah sholat sunnah wudhu 2 rakaat, kita jalan ke masjid. Dan apabila sampai engkau ke masjid, maka sembahyang engkau 2 rakaat tahiyatul masjid. Sampai masjid belum azan. Ya, kemudian dia sampai dengan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Hukumnya adalah sunnah, sunnah yang sangat dikuatkan, dianjurkan. Ya, kata ulama, andai kata dia tidak sempat tahiyatul masjid, bisa diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, dibaca sebanyak 4 kali. Itu bisa menggantikan daripada dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau memungkinkan untuk tahiyatul masjid ya sholat. Karena kan kita ke masjid kadang-kadang lagi ada acara segala macam, mau sholat sunnah agak susah kadang-kadang. Ya udah duduk baca itu. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau memungkinkan tahiyatul masjid kerjakan. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Udah berapa rakaat tuh kita kerjain? Sembahyang sunnah wudhu 2 rakaat, sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Udah 4 rakaat. Belum johornya belum. Maka apabila engkau dengarkan bang, itu bacanya bang itu azan artinya. Kau dengarkan azan, maka hendaklah engkau jawab akan dia. Muadzin azan yang diucapkan oleh muadzin kita jawab sebagaimana yang dia ucapkan kecuali pada 2 hayya.
hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dijawab la haula wala quwata illa billah. Kita jawab yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian setelah itu sembahyang engkau 4 rakaat dahulu sebelum daripada zuhur. Qobliyahnya zuhurnya 4 rakaat. Qobliyah zuhurnya. Kita biasa berapa nih? 2. Iya, mulai besok mau naik kelas tambahin 4 rakaat. Iya, sebelum zuhurnya qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Mau dibikin 2 kali salam atau 1 kali salam boleh. Kalau mau bikin 1 kali salam, usolli sunnataz zuhri arba'a raka'atin qobliyah lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah zuhur 4 rakaat qobliyah karena Allah. Nanti di rakaat kedua jangan pakai tahiyat awal. Rakaat kedua bangun aja udah langsung. Nanti cukup di tasahud akhirnya. Ya, itu di situ tahiyat akhir. Jadi tahiyat awalnya nggak usah pakai tahiyat lagi, langsung bangun aja. Boleh dibikin 4 rakaat 1 kali salam atau dibikin 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Sholli sunataz zuhri raka'ataini qobliyah lillahi ta'ala. 2 rakaat bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Mana afdol? Ulama mengatakan afdolan yang dipisah. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berbicara afdol itu. Tapi kadang-kadang habis 2 rakaat, males nih mau bangun lagi. Ya lebih bagus ya 4 rakaat 1 kali salam. Nah, semuanya itu sunnah muakkad pada ahli sufi. Ulama-ulama tasawuf ngerjainnya sembahyang qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Orang fikih 2, tapi tasawuf ngerjainnya 4. Mulai besok lagi mulai. Udah berapa rakaat tuh? 8. Baru sunnahnya doang udah 8 rakaat. Luar biasa. Sunnah wudu 2 rakaat, tahiyatul masjid 2, 4. Qobliyah zuhurnya 4. Itu baru sunnahnya doang udah 8 rakaat dia kerjain. Apa fadilahnya qobliyah zuhur 4 rakaat? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'itqi raqabatin min bani Ismail." Barang siapa sembahyang dahulu, sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat. Siapa orang yang qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Niscaya adalah ia seperti memerdekakan seorang hamba, seorang budak daripada anak Nabi Ismail di antara pahalanya. Pahalanya besar. Seakan-akan dia memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Mau dibikin 4 rakaat 1 kali salam boleh, mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam juga boleh. Itu satu fadilahnya, keutamaannya. Riwayat yang lain bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an qabla zuhri ghafara dzunubahu yaumahu dzalika." Barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, qobliyah zuhurnya 4, niscaya diampuni dosanya pada harinya itu. Jadi di hari itu dia nggak ada dosa. Dengan sebab apa? Qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Karena besar apa pahalanya, maka tentu berat juga kerjainnya. Ya al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala tergantung bagaimana kesulitannya. Yang 2 rakaat dapat pahala, tapi yang 4 rakaat juga dapat pahalanya gedean. Setelah itu maka sembahyang fardu zuhur ia serta imam. Habis itu sembahyang datu zuhur. Berapa biasa? 4 rakaat. Berapa tuh jadinya? Hah? 12. Iya. Sunnah wudu 2 rakaat, qobliyah tahiyatul masjid 2 rakaat 4. Qobliyah zuhurnya 4 8. Qomat itu si muadzin 4 rakaat, kita ngerjain zuhurnya jadi 12 rakaat. Jadi wali udah pulang dari masjid ini udah. Ya, wali Allah udah jadi luar biasa. Itu baru zuhurnya doang 12 rakaat. Nah, setelah itu kemudian daripada itu maka sembahyang engkau 4 rakaat kemudian daripada zuhur. Nanti jangan pulang dulu, kerjain ba'diyah zuhurnya juga 4 rakaat. Jadi berapa? 16 rakaat.
luar biasa. Kan seger tadi habis bangun tidur itu. Iya, seger itu habis bangun tidur dia. 2 rakaat sunnah wudu di rumah kerjain sampai masjid, jangan duduk dulu kerjain 2 rakaat tahiyatul masjid 4 rakaat. Adzan si muadzin kerjain qobliyah zuhur 4 rakaat, kerjain jadi 12 rakaat. 8 rakaat ya, masuk sembahyang zuhur 4 rakaat. Jadi 12 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum, zikir rapi, jangan pulang dulu, ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, 16 rakaat. Nah, apa fadilahnya ba'diyah zuhur 4 rakaat? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar." Barang siapa memelihara istiqomah nih, man hafadha memelihara istiqomah, dia jaga benar atas sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur dan 4 rakaat kemudian daripadanya. Siapa orang yang jaga benar, gak pernah lewat barang satu hari pun qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Niscaya diharamkan Allah akan jasadnya itu atas api neraka. Orang itu bebas dari api neraka. Allah haramkan jasad orang yang qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat masuk ke dalam api neraka. Allah haramin. Artinya orang itu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ya, nah itu. Kira-kira bisa apa kagak itu? Berat apa enggak itu? Ya, dari rumah udah tidur dulu, setengah 12 tidur. Setengah 12 kita tidur, ter jam 12 kurang 5, kurang 10 bangun dah. Kamar mandi kita rapi-rapi segala macam, berangkat qobliyah apa namanya sunnah wudu dulu. Ya masuk masjid 2 rakaat, si muadzin azan kita 4 rakaat, ntar zuhurnya 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 4 rakaat. Kata Nabi, yang ngelazimin qobliyah zuhur 4, ba'diyahnya 4, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka ya. Syahdan selanjutnya, jangan engkau masyghul, jangan engkau sibuk kemudian daripada sembahyang zuhur itu hingga asar. Nah, habis zuhur sampai asar ngapain nih waktu kita? Kecuali melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agama. Disuruh ngaji lagi. Iya, iya, pulang-pulang ini. Dari habis subuh disuruh ngaji tadi. Nah, ini habis johor, habis sembahyang johor jangan pulang dulu, suruh ngaji lagi. Iya, kalau akhirat begitu emang. Iya. Kalau dia nggak bisa ngaji yang memberi manfaat, menolong akan orang muslim atas berbuat taat. Dia nggak bisa ngaji, bantu orang. Orang muslim yang punya urusan dia bantu sama dia. Atau menolong atas yang mubah seperti khidmat dia melayani kepada fuqaha yang salihin, dia berkhidmat kepada ulama ahli tasawuf, dan berkhidmat ia kepada guru, dan seperti berkhidmat kepada yang lain daripada mereka itu segala orang Islam. Pilihannya pertama dia disuruh ngaji. Kalau dia nggak bisa ngaji, dia disuruh membantu orang-orang muslimin. Atau dia membantu para ulama, khidmat melayani ulama. Ya. Kalau dia nggak bisa itu, yang ketiga, masyghul engkau, sibuk engkau dengan berusaha mencari belanjamu yang menolong dengan dia atas agamamu. Bahasa kitanya kerja. Ya ini biasa kita yang ketiga nih. Ya kita nggak bisa ngaji habis johor. Orang laki kan nggak bisa ngaji habis johor. Bisa apa nggak orang laki tuh? Iya jarang. Jam 1 jam 2 itu kan dia ngaji. Orang laki mah tidur, kita mah. Iya beda dengan perempuan. Ngajian ibu-ibu rata-rata siang tuh. Kalau dia nggak bisa di waktu itu ngaji, disuruh khidmat. Kalau dia membantu kaum muslimin tidak bisa, maka dia pakai waktunya untuk mencari nafkah buat anak, buat istrinya. Nah, itu dipakai buat itu tuh, ya, dipakai buat apa urusan dia membantu kaum muslimin, kemudian dia bantu atau dia mau usaha silakan. Maka apabila masuk waktu asar, selesai zuhur jam 2 jam 3 masuk asar, maka sembahyang engkau 4 rakaat dahulu sebelum daripada sembahyang fardu asar. Masuk asar qobliyahnya berapa? 4 rakaat lagi. Kalau ditambah berapa tuh tadi? 16 tambah 4.
20 rakaat. Dari zuhur sampai asar baru 20 rakaat. Nah ini kata guru saya karena ini asar nggak ada ba'diyahnya, kan asar nggak ada ba'diyahnya tuh. Ya maka jangan pakai qobliyah. Sembahyang sunnah asar, usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala aja udah. Karena nggak ada ba'diyahnya. Zuhur pakai qobliyah karena ada ba'diyahnya. Jadi kalau dia mau ngambil asar 4 rakaat, yang sunnahnya usolli sunnatal asri arba'a rakaatin lillahi ta'ala udah begitu aja. Jangan pakai ba'diyah, jangan pakai qobliyah karena nggak ada ba'diyahnya. Yaitu sunnah muakkad pada ahli tasawuf tuh ulama-ulama sufi tasawuf ngerjainnya qobliyah asarnya 4 rakaat sebagaimana zuhur qobliyah dan ba'diyahnya 4 rakaat. Nah, apa fadilahnya kalau orang ngerjain qobliyah asar 4 rakaat? Bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan shalla arba'an qoblal asri. Memberi rahmat Allah akan hambanya, Allah merahmati hambanya yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar. Orang tersebut diberi rahmat, dikasih sayang oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang salat qobliyah asarnya 4 rakaat. Ya, dapat tuh cintanya Allah, dapat kasih sayangnya Allah, dapat rahmatnya Allah. Bagaimana caranya? Di antaranya qobliyah asarnya 4 rakaat. Mau naik kelas tambahin besok. Ya, kita jangan mandek di kelas itu aja, naik kelas. Ya begitu. Yang tadinya 2 tambahin jadi 4. Fadilah yang kedua, kalau orang ngerjain qobliyah asar 4 rakaat, bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qoblal asri arba'an, harramahullahu 'alan nar." Barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar, qobliyah asarnya 4, niscaya diharamkan Allah mengharamkan akan jasadnya itu atas api neraka. Aman dah tuh dari api neraka. Bagi tidak aman, johornya aja dia udah ngerjain qobliyah 4. Maka dia zuhurnya sudah 4. Dibentengi itu buat masuk ke dalam api neraka. Dia ngerjain lagi qobliyah asarnya 4 rakaat. Dia terbenteng dirinya dari api neraka. Yang penting dia istiqomah, dia jangan sampai lewat satu hari pun dia jaga bener, jangan sampai lolos itu qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asarnya 4 rakaat. Dan seyogianya jangan engkau tinggalkan yang demikian itu. Jangan sampai lewat, kata pengarang. Jangan sampai lepas qobliyah zuhurnya, qobliyah asarnya. Supaya dapat engkau rahmat kasih sayang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengerjakan yang demikian itu, supaya engkau dapat doa dari Rasul. Jadi Nabi doain, kata Nabi, Allah merahmati, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang qobliyah asar yang 4 rakaat. Kata pengarang, jangan sampai lolos engkau di hari itu qobliyah asar yang 4 rakaat. Karena kalau lolos kau tidak dapat doa dari Nabi. Maka apabila selesai sembahyang fardu asar, dan nanti dari asar menuju maghrib apa yang harus kita lakukan. Dah, begitu dah ya. Jadi tinggal ngamalinnya aja nih. Ntar besok zuhur ya, setengah 12 udah tidur. Dilihat aja zuhurnya jam berapa tuh. Ya kan ada jam tertentu tuh yang makin kemari makin maju zuhur ya. Setengah 12 lewat 10 kadang-kadang udah zuhur. Hah? Iya, itu baru baru Johor sama asarnya doang dia dari bangun tidur. Ya, ntar belum apa namanya qobliyah maghribnya ba'diyah maghribnya begitu. Ntar lagi belum qobliyah isanya 4 rakaat, isanya 4 rakaat, ba'diyah isanya 4 rakaat. Ya begitulah ulama-ulama tasawuf. Jadi kalau fikih memang rata-rata 2 dia. Tapi kalau tasawuf, ulama-ulama tasawuf yang menjalani jalan akhirat biasanya ngerjain qobliyahnya 4 rakaat. Ya begitu. Jadi besok setengah 12 tidur siang, niatin malam mau bangun tahajud. Nggak sempat setengah 12 tidur siang, habis johornya. Habis johornya tidur. Penting siangnya itu tidur. Kata Nabi, qilu, tidur sianglah kamu. Fa'inna syaitana la taqilu, karena setan itu nggak tidur siang dia. Ya.
Jadi tidur siang, mau sebelum zuhur apa atau habis zuhur. Kalau sebelum zuhur, taruh setengah 12 sudah tidur. Atau 5 menit, 10 menit sebelum zuhur udah bangun, dia ke kamar mandi ngambil wudhu, kemudian sholat sunnah wudhu di rumah 2 rakaat, berjalan ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Muadzin azan zuhur, qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Bayang zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 4 rakaat. Selesai itu apa waktu kita bantu yang bisa ngaji-ngaji, yang nggak bisa ngaji bantu kaum muslimin. Nggak bisa bantu kaum muslimin, dia kerja lagi, usaha lagi. Masuk waktu asar, qobliyah asar yang 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ya, besok kita bahas habis asar menuju maghrib apa yang harus kita lakukan. Nah, berapa rakaat tadi itu? 20, ada 20. 22 rakaat. Dari mulai bangun tidur tadi tuh ya. Belum dia bangun tahajudnya tuh udah berapa kali tuh sehari dihitung itu. Boleh, iya, kuliah kulhu boleh. Iya, dia kuliah kulhu ntar 3 4 apa nih gitu. Iya, iya dipisah dah. Kuliah kulhu juga boleh. Sama kulhu semua rakaat pertama sampai 4 masih boleh juga. Iya. Melangganan kita itu kan itu ya, kuliah kulhu apa itu. Nah, nggak apa-apa begitu juga ya. Ya, semampu kita dah kuliah kulhu atau surah yang lain boleh. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Maka selesai engkau daripada sepanjang fardu asar itu. Silakan kalau ada yang mau diomongin. Ya, boleh, boleh. Iya, boleh di masjid boleh. Tapi memang pahala besarnya tuh udah punya wudhu di rumah. Ya, andai kata dia nggak sempat wudhu di masjid masih boleh. Sunnah wudhunya di masjid boleh. Ya, boleh masih boleh. Hmm. Ya, ya kalau dia mau dapat pahala yang afdol sunnah wudhu lagi. Itu bagus lagi itu. Bagus lagi. Maka tadi itu amalan Bilal tuh yang itu. Pokoknya setiap kali dia batal dia wudhu ngerjain sembahyang sunnah wudhu. Itu yang bagus lagi. Ya. Lebih tingkatan lebih bagus lagi. Dia nggak sampai bisa ke situ ngerjain sembahyang sunnah wudhu minimal senantiasa bersuci selalu punya wudhu. Sampai mau tidur aja kemarin kita diajarin punya wudhu tuh kalau mau tidur. Kesentuh bini kita nggak batal wudhu kita karena itu wudhu bukan dipakai buat sholat, dipakai buat tidur. Ntar mau sembahyang ya wudhu lagi. Ya begitu. Jadi senantiasa dalam keadaan wudhu, senantiasa selalu dalam keadaan bersuci. Kalau Bilal udah kelas ini nih, habis batal dia wudhu, sholat 2 rakaat. Mungkin kita baru sampai ke kelas batal wudhu doang, belum sholatnya. Belum sholatnya. Ya begitu. Boleh habis itu dia mau wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi berbicara afdolnya, kerjain sembahyang sunnah wudhu 2 rakaat. Lagi-lagi harus dipaksa, mau dipaksa mau berat lewat mulu. Ya tahajud kalau dipaksa berat lewat duha aja yang pagi masih kita bangun berat juga. Ya, ya gitu ya. Iya, gimana tahiyatul musala? Ulama ikhtilaf. Jadi ulama yang mengatakan di mana saja tempat sujud dari dia, maka itulah masjidnya. Ada mengatakan boleh, tapi jumhur mengatakan tidak. Ya, jadi nggak ada tahiyat musola, tahiyat lapangan tuh nggak ada. Jadi orang bayang Idul Fitri Idul Adha di lapangan, sembahyang sunat 2 rakaat, jangan sembahyang sunat tahiyatul masjid orang dia di lapangan. Kalau mau dia ganti dengan sholat yang lain, apa dia sholat sunnah wudhu, kan tadi di rumah belum wudhu dia begitu. Nah ulama ikhtilaf tentang musola nih bagaimana. Ada mengatakan selama itu tempat sujud dia, ya itulah masjidnya. Jadi kan masjid dari kata sajadah, masjid tempat sujud. Ini juga tempat sujud juga. Tapi jumhur mengatakan tidak bisa, harus di masjidnya. Ya, itulah para ulama begitu. Ya, bisa diganti dengan yang lain tuh. Apa tadi kok apa sunnah wudhu begitu ya atau yang lainnya boleh. Masih musola, tahiyat musola jadinya. Iya, tahiyat masjid itu kayak tahiyat lapangan. Jadi nggak ada tahiyat masjid, ada tahiyat lapangan. Iya. Tapi tadi itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh aja. Karena yang namanya masjid itu kan tempat sujud. Jadi di mana dia bersujud maka itulah tempatnya dia. Sampai ada ulama yang mengatakan di rumah aja dia umpama sholat sunat tahiyatul masjid masih boleh. Ada pendapat yang begitu. Karena umpama di rumah itu dia sujudnya di situ di rumahnya. Tapi jumhur mengatakan ya harus di masjid karena sebagai penghormatan kepada masjid. Ya sama juga itu. Tadi masuk ke situ tuh.
Ghairu jami kan istilah untuk nggak dipakai buat apa? Sholat Jumat, ya sholat Jumat ya. Boleh masih ya. Ya, begitu. Istiqomah Dayak, mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan biar istiqomah. Sehingga nanti kapan-kapan malas itu datang, ini yang ditinggalin yang sunah-sunahnya. Kalau orang ngerjain yang wajib doang, malas datang, yang wajib ditinggal. Johornya lewat, asarnya lewat. Sehingga kemarin jadi orang yang ada yang salimun, ada orang yang robihun, ada orang yang khosirun. Sunnah wajib dia berarti orang-orang yang robihun, orang-orang yang beruntung. Ibarat orang dagang bukan cuma balik modal tapi dapat untung. Ngerjain yang wajib doang, salimun dia. Selamat. Ya, artinya modalnya mau balik kalau orang dagang. Jangan jadi orang yang khosirun. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja dia tinggal. Khosirun dia berarti. Ya kita berharap, kata pengarang, kalau nggak bisa robihun, salimun lah engkau. Kalau engkau nggak bisa ngerjain yang wajib sunnah, kerjainlah yang wajib. Jangan sampai wajib ditinggal, apalagi yang sunnah. Sunnah ditinggal, apalagi yang wajib. Ya salimun, robihun, khosirun. Ya, yang tinggi itu tingkatan robihun. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Sudah deh, insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك رضي الله تعالى عن كل سادتنا رسول الله أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك فضل الله وكفى بالله عليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين